Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Berita yang cukup menguras perhatian publik hari ini adalah tentang pertemuan yang begitu mesra antara Prabowo, Ganjar, dan Jokowi. Ini seperti dilansir oleh Detik News. Kita lihat sahabat kalian bahwa sebelum pertemuan ini juga yang namanya Pak Jokowi itu beberapa kali ya mengatakan tentang sosok dua manusia yang cukup dekat dalam kehidupannya, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dulu Jokowi pernah mengatakan bahwa orang yang memikirkan rakyat itu ciri-cirinya rambutnya putih. Kemudian juga dia kerap mengendorse ya Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto sebagai orang yang layak untuk menjadi presiden selanjutnya. Ia mengatakan era setelah kemenangan Jokowi adalah milik Prabowo. Langsung saja kita lihat sahabat sekalian bahwa kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Kebumen, Jawa Tengah dihiasi momen menarik berbumbu politik. Jokowi akrab dengan dua tokoh yang menemaninya, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah, sahabat kalian, kita akhirnya bisa menebak-nebak ya, karena memang yang namanya Pak Jokowi dengan Ganjar dan Prabowo ini kalau dihubungkan melalui satu garis ya, maka kita bisa temukan tiga orang ini memang sepertinya ada sebuah kesepahaman. Bahkan mungkin akan ada kesamaan langkah di dalam merespon politik 2024. Presiden Jokowi tampak sangat nyaman dan percaya dengan dua sosok tersebut menjelang akhir kekuasaannya pada periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu saja masyarakat sangat luas di dalam memberi bingkai terhadap pertemuan tersebut, mengingat ada beberapa data sebelumnya yang memang masyarakat tidak bisa begitu saja memandang ini sebatas pertemuan biasa, apalagi hanya karena kunjungan kerja atau kedinasan. Ya, foto ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang hendak disampaikan. Dan yang menarik adalah kenapa harus ngumpul jagongan kalau kata orang Jawa Timur itu, atau berdiskusi di sawah ya. Ini memang menarik dan memang temanya Indonesia siap katanya menjadi lumbung pangan dunia. Dan ini saya kira sebagai sebuah upaya untuk mungkin ya memberi perhatian kepada publik yang lain agar tidak terus-menerus ya mengurus tentang ya pajak ya 300 triliun pelumpang dan sebagainya. Maka momen-momen begini boleh jadi memang sengaja dihadirkan untuk tadi mengimbangi pemberitaan. Dengan cara seperti itu maka publik akan terbelah perhatiannya. Mungkin seperti itu juga salah satu dampak dari mengapa berita ini dimunculkan. Ya, Ganjar mengatakan Indonesia lumbung pangan dunia, siap, kata Ganjar di unggahannya. Ya, bagaimana mau dapat atau menjadi lumbung pangan dunia? Kemarin ada sebuah berita mengabarkan bahwa korban banjir atau penyintas banjir di Kudus itu hanya sekali dapat kiriman nasi bungkus. Berarti belum ada stok pangan yang disiapkan. Nah, ini menjadi hal yang ya sebenarnya cukup lucu, tapi kita hargai bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin yang masih punya optimisme ya. Dan sahabat sekalian, kita lihat bahwa apakah pertemuan itu membahas Pilpres atau tidak? Ya, ini beberapa petinggi partai mengharap kita tidak menghubungkannya begitu ya. Kalau kita lihat di sini PLT Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menyatakan pertemuan Jokowi, Prabowo dan Ganjar menunjukkan kerja pemerintah untuk menyukseskan program Kemandirian Pangan Nasional. Ia mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo dan Mas Ganjar kami maknai sebagai kerja pemerintahan untuk menyukseskan program Kemandirian Pangan Nasional. Program ini sangat penting sebab sebagian dari bahan pangan kita dipenuhi dari impor,
Padahal semua negara saat ini berkepentingan untuk mengamankan pasokan pangan masing-masing, kata Said dalam keterangan tertulis. Kalau tidak salah juga beberapa hari yang lalu kita baca bahwa menjelang Ramadan ini beberapa kebutuhan pangan juga akan naik ya, seperti beras, kemudian cabai rawit dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba membahas tentang bagaimana kita tidak impor hanya dengan bermodalkan foto sawah, ya foto di sawah, diskusi di sawah, kemudian mengatakan Indonesia siap menjadi negara lumbung pangan dunia. Keren juga mungkin ya. Ya, kita tak tahu mengapa bisa muncul pikiran-pikiran yang seperti itu. Lebih jauh sahabat sekalian, kita bisa perhatikan di sini pandangan dari pakar politik yaitu Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno yang menilai bahwa pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Saya kira ada 3 hal yang bisa kita tafsirkan terkait dengan kemesraan Jokowi, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Pertama, ini menunjukkan suasana hati politik Jokowi yang sesungguhnya bahwa Jokowi itu sangat terlihat nyaman, sangat terlihat happy, dan chemistry-nya klop dengan kedua orang ini, kata Adi Prayitno. Jokowi secara langsung ingin terbuka kepada publik bahwa jagoannya di Pilpres 2024 adalah tentu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Dua orang ini yang pastinya ingin ditunjukkan kepada Jokowi bahwa Jokowi melihat suasana hatinya. Jadian politiknya terkait dengan Pilpres adalah Ganjar dan Prabowo, bukan yang lain, ujarnya. Tetapi ya namanya sebuah analisa, tentu kita juga melihat bagaimana Prabowo dengan Muhaimin telah menyepakati lah beberapa hal, termasuk ada fakta integritas, sekretaris bersama, dan mungkinkah itu tinggal atau ditinggalkan oleh Prabowo begitu saja ketika Jokowi misalnya ingin Prabowo Ganjar menjadi sebuah pasangan Pilpres. Dan kalau dilihat dalam konteks kekuatan, apabila nanti Prabowo Ganjar ini betul-betul dipersiapkan untuk menghadapkan Anies Baswedan, memang tampak akan sedikit berbanding lah ya, atau tidak terlalu jomplang. Sebab posisi Anies yang sangat kuat dan tidak bisa dibendung arus masyarakat untuk mencintai Anies Baswedan menunjukkan bahwa pihak Jokowi harus betul-betul menyiapkan sosok yang mampu menghadapinya, dan Prabowo adalah orang yang paling mungkin mengingat elektabilitas dan popularitasnya juga sangat tinggi. Meski demikian sebenarnya beberapa sandungan juga menjadi kendala bagi Prabowo itu, terutama ketika Prabowo dinilai tidak konsisten dengan para pendukungnya yang begitu totalitas dan loyal mendukungnya pada pemilu 2019. Namun apapun yang terjadi, sesungguhnya Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Tidak cukup hanya diskusi di sawah seperti itu, apalagi mereka berpanas-panasan. Apakah mungkin mereka tahan panas sampai lebih dari 15 menit? Yang kedua, bahwa kunjungan kerja seperti itu, ya kita lebih baik lihat apa hasil dari pertemuan itu. Apakah memang melahirkan satu kebijakan yang dapat mendorong kemajuan petani, misalnya menghentikan impor pupuk atau bahkan memproduksi pupuk terdekat di daerah Kebumen misalnya, sehingga petani bisa menjadi lebih nyaman, mudah, dan murah di dalam menjalankan profesinya. Dan yang lebih penting sekarang sebenarnya perlu kita ketahui, lebih banyak orang Indonesia yang berada di desa-desa itu menjadi buruh tani ya, daripada petani itu sendiri. Artinya mereka bertani bukan di tanah sendiri, melainkan karena bekerja untuk petani yang memiliki tanah-tanah itu. Dan sahabat sekalian, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kemajuan bangsa dan Indonesia itu tidak bisa diatasi melalui sebuah adegan drama, adegan ya sesuatu yang sengaja diperankan, tetapi akan bisa kita wujudkan, kita hadirkan secara nyata dengan kerja-kerja yang cerdas, ikhlas, tuntas, dan pantas. Nah, mungkinkah pertemuan ini akan diikuti oleh pemberitaan yang lebih memberikan rasa haus akan kemajuan, kemandirian, dan pemberdayaan ekonomi para petani, ataukah itu hanya akan menjadi sebuah berita yang berlalu dan kemudian diingat oleh masyarakat dengan tanpa makna
dan tanpa kebanggaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.